Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa. Setelah kita masih ada di satu topik yang sama sebenarnya dengan topik-topik sebelum-sebelumnya, yaitu tentang perkenalan 11 program studi baru di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, dan ini materi ini sebenarnya menyangkut hajat hidup orang banyak nih, yaitu permasalahan hukum. Nah, kita pada kesempatan kali ini sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Dr. Ibrahim Fajri SHMEI. Beliau adalah Kaprodi S2 Hukum Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak Fajri. Sehat, Pak? Waalaikumsalam, Kang Haji sehat. Alhamdulillah. Aman jaya sentosa ya. Sentosa ya. Wika tetap jaya. Baik, Pak Fajri, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan satu prodi baru, yaitu Hukum Bisnis. Betul. Dan ini merupakan prodi S2 ya di UIK S2, ya. betul. Baik. Untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan kali ini, saya pengen tahu yang melatar belakangnya didirikan program studi S2 Hukum Bisnis itu apa sih sebenarnya, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Saudara Ajis, Kang Ajis nih sahabat saya sudah lama sekali ya. Baik, Sivitas Akademika UIK Bogor dan para hadirin dan pemirsa. Jadi hukum bisnis ini yang didirikan memang sudah beberapa tahun yang lalu sebelumnya rencananya itu. Oh iya. Iya, karena memang ingin menjawab kebutuhan dari masyarakat, terutama para alumni S1 hukum yang ingin mengkhususkan, ya artinya ingin ada pendalaman bidang studi dia di bidang hukum, terutama saat ini kan memang sedang ramai-ramainya persoalan bisnis, apalagi dalam era digitalisasi bisnis itu sendiri, sehingga pertama banyak sekali yang menanyakan tentang apakah di S2 di UIK Bogor terutama Fakultas Hukum ada S2-nya atau tidak, dan apakah ada pengkhususan yang lebih bagaimana caranya mahasiswa atau alumni Fakultas Hukum bisa mendalami ilmunya lebih spesifik terutama di bidang bisnis. Baik. Iya. Karena memang sarjana atau lulusan dari program S1 Hukum juga udah banyak ya di UIK ya. Banyak, dan itu mencari S2-nya belum ada nih. Dan sekarang ini adalah jawabannya ya. Oke. Betul sekali. Baik. Wah, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang membedakan antara S1 Hukum Bisnis dengan S2 Hukum Bisnis tuh, Pak? Iya, jadi di UIK Bogor memang ada prodi S1 ya, meskipun bukan prodi Hukum Bisnis tetapi ilmu hukum ya. Jadi prodi hukum ini kan memang masih umum gitu kan. Jadi memang ada di beberapa semester ada pengkhususan, ada konsentrasi bidang perdata, bidang pidana, tata negara. Namun tidak ada pendalaman yang lebih spesifik lagi begitu. Sehingga dengan adanya prodi S2 Hukum Bisnis lebih menspesifikasikan bidang ilmu yang ada di dalam prodi hukum. Jadi perbedaan yang pertama adalah hukum bisnis ini memang merupakan pendalaman dari konsentrasi ilmu hukum yang ada di S1, yaitu di bidang bisnis ya, di bidang bagaimana semua peraturan perundang-undangan ya, regulasi yang ada berkaitan dengan proses transaksi bisnis dan lain-lain itu dipelajari di dalam hukum bisnis. Apalagi di tengah-tengah era digitalisasi bisnis, betul. Perkembangannya sangat luar biasa sekali, dan hukum itu kan memang harusnya secara ideal bisa mengantisipasi segala bentuk perkembangan masyarakat. Masyarakat semakin berkembang dengan era transformasi digital ini. Perkembangannya sangat luar biasa pesat gitu, termasuk bagaimana perilaku manusia yang tergolong perbuatan yang melanggar hukum. Ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang etikanya memang sudah ada secara umum, secara normatif, namun di dalam era digital ini tidak, jadi orang jadi lebih permisif begitu, sehingga dia melupakan adanya sebuah nilai-nilai tadi, norma etika dan hukum itu sendiri yang tidak diperhatikan begitu. Nah, misalnya di era digitalisasi ini kan banyak sekali ada transaksi-transaksi bisnis berupa e-commerce gitu kan. Ada di tempat marketplace dan lain-lain. Juga ada beberapa karya-karya yang genuine yang dimiliki oleh orang berupa film, kemudian berupa buku ataupun karya-karya ilmiah lain itu tidak
diperhatikan hak kekayaan intelektualnya gitu. Betul. Jangankan orang yang Betul. punya film yang udah buat Iya. niat gitu, kita juga Iya. yang punya konten kemudian tiba-tiba kita udah capek-capek buat, tiba-tiba Betul. besok-besoknya ada yang ngambil kemudian diedit gitu Iya. Pak sembarang gitu. Betul, Aduh, sekali, itu. betul sekali. Dan itu juga Iya. masuk ya ke dalam masuk. ranah pembelajarannya. Betul. Jadi ada kesan bahwa di cyberspace, jadi digitalisasi kan ini melahirkan cyberspace. Oh, ada Ya, jadi cyberspace-nya. ruang cyber Iya. dianggap ini normanya norma umum gitu, bukan norma yang diyakini oleh Betul, masing-masing betul. daerah, masing-masing negara dan lain-lain, sehingga ada kekosongan nilai, kekosongan norma yang akhirnya dianggap itu adalah suatu perbuatan yang dibenarkan. Nah, padahal Oke. itu tidak, sehingga itulah kenapa di dalam hukum bisnis ini dikerucutkan ya, di mana ada perbuatan-perbuatan yang mana yang boleh atau mana yang tidak dibolehkan gitu. Oke, Iya. baik. Nah, itu ya ada pembeda tentunya Iya. antara S1 hukum biasa dengan ataupun hukum bisnis di S1 juga ada ya Betul. Pak ya, S1 hukum bisnis ya? Ada, sebetulnya Ada. ada. Mm. Baik. Nah, terus pertanyaannya ini kan studi lanjutan ya, S2 ini Iya. studi lanjutan. Pertanyaan dari saya yang mewakili para pemirsa semuanya juga mungkin, apakah bisa yang kami notabene-nya misalkan saya kan dari teknik gitu, Iya. tapi pengen juga masuk ke S2 hukum bisnis, apakah bisa gitu, dan apakah kami mampu untuk mengikutinya gitu Pak? Iya, sangat bisa Kang Ajis gitu, apalagi kalau benar ya. Jadi sangat bisa karena kebutuhan untuk mengetahui hukum itu kan bukan hanya bagi para alumni hukum. Oh ya. Nah, karena kita semua subjek hukum, sehingga betul-betul harus mengetahui norma-norma hukum, ya aturan-aturan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi biasanya mereka yang spesifik ingin mengambil S2 meskipun beda jalur dari S1-nya, itu biasanya memang kebutuhan profesi, kebutuhan akan apa misalnya di dalam perusahaan atau tempat atau lembaga yang dia bekerja di dalamnya membutuhkan ya kualifikasi mereka yang paham secara hukum gitu. Saking universalnya hukum Kang Ajis. Betul. Betul. Misalkan saya sebagai sekarang humas misalkan di Oh, UI iya. kan itu ada legalnya, Betul. dan itu juga minimal harus menguasai kan Betul. ilmu Iya. untuk minimal draft MOU, Iya, kemudian persis. perjanjian-perjanjian, dan itu juga Betul. Oh, Itu iya. dipelajari di hukum bisnis. Baik. Bagaimana legal drafting, bagaimana kita mendraft kontrak, mendraft SK, mendraft berita acara dan lain-lain, itu memang bagian dari kompetensi yang memang diinginkan di hukum bisnis. Oh ya? Oh, Betul. Betul orang sekali. humasnya wajib juga nih. Iya. Jadi masyarakat mungkin banyak yang salah paham bahwa hukum itu bukan hanya ilmu yang dalam tanda kutip ilmu hafalan, katanya seperti itu ya. Betul, betul, Padahal betul. di dalam juga ada keterampilan. Keterampilan melegal drafting, keterampilan merumuskan perundang-undangan, itu kan tidak bisa harus dengan latihan. Kalau Betul. tidak dengan latihan itu sulit sekali dilakukan. Gitu. Bahkan juga saya berpandangan bahwa hukum juga ngapalin pasal gitu-gitu. Iya. Ternyata enggak Ternyata juga. bukan. Oke. Iya. Baik. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit nih, tadi ada gambaran ilmu-ilmu yang akan dipelajari. Kira-kira secara umum gitu Bapak boleh gambarkan nggak? Kira-kira kita mempelajari apa sih di S2 hukum? Terkait mata kuliah mungkin atau apanya gitu. Iya. Memang kita di draft awal itu untuk kurikulum S2 hukum bisnis ya, kita terdiri dari 41 SKS. 41 terdiri SKS. dari 4 semester begitu. 4 semester itu berarti 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun, Baik. betul. Jadi 2 semester kita belajar, ya, yang semester 3-nya kita penelitian dan semester 4 diharapkan sudah sidang begitu. Baik. Iya. Nah, ini gambaran tentang mata kuliah yang kita pelajari. Memang secara umum di fakultas di S1 ini ada lagi ya, berupa misalnya filsafat hukum dan teori hukum, itu memang wajib. Karena itu pertama itu mengantisipasi ketika ada yang tadi saya sampaikan, ada yang dari jurusan lain untuk datang ke S2 hukum supaya satu frame dulu ya, supaya satu sinyal dulu, sehingga mereka paham dari sisi dasar-dasar hukum itu sendiri. Kemudian ada hukum dagang internasional, kalau sekarang lebih dikenal dengan perdagangan internasional. Kemudian ada hukum persaingan usaha, ada perbandingan hukum bisnis. Hukum persaingan usaha tuh kayak gimana? Iya, jadi begini, ini sederhananya logikanya misalnya Kang Ajis jualan telur. Iya. Dua, enggak ya? Maksudnya banyak. Maksudnya 2 toko. Iya, 2 toko. 2 toko maksudnya. Nah, saya juga jualan telur. Nah, tapi karena secara umum harga telur itu adalah misalnya 28.000 per
per kilo. Nah, Per kilo Kang bukan Ajis, per liter. iya, Kang Ajis menjualnya 10.000 per. Oke. Itu disinyalir atau diduga ada persaingan tidak sehat. Oke. Jadi Iya, iya, iya. persaingan kan kita Nggak boleh menentukan harga sendiri ya. betul, betul, Oke, oke, oke. betul. Jadi ada trik-trik ataupun ada ya boleh dikatakan perbuatan-perbuatan yang tidak fair, yang tidak Dan itu adil bisa dilakukan. bisa Betul. dituntut Iya. jalur hukum Sangat bisa. secara perdata Iya, berarti ada ya. di pengadilan niaga. Oke. Iya, gitu. Jadi Oh. aktivitas bisnis kan sangat sangat luas sekali ya, Kang Mm-mm, Ajis. Jadi mm-mm. itu salah satu yang diatur di dalam perundang-undan kita gitu. Baik. Iya. Apalagi tuh Pak kurikulum? Nah, Mata kuliah Mata yang kuliah lain. yang lain ada hukum organisasi perusahaan ya. Jadi Baik. hukum tentang perusahaan, termasuk hukum kepailitan. Hukum Ya, kepailitan. kepailitan itu juga biasanya tuh satu satu paket dengan persaingan usaha. Tapi karena ini adalah Iya, spesifikasi, jadi betul, kita betul. bisa hukum persaingan usaha sendiri, hukum kepailitan sendiri. Saya juga pernah ngalamin soalnya Oh, pernah pilot di dalam dipilot? bisnis. Oh, dikira dipilotkan orang ya. Nah, misalnya kalau pilot sih secara alami itu yang mungkin terjadi. Kalau di sini dalam konteks kepailitan itu ketika ada ketika misalnya perusahaan itu sudah mulai goyah, Mm-mm. sementara kan ada kewajiban-kewajiban. Iya. Biasanya ada hutang ke Ya, perusahaan betul, lain betul. atau ke produk-produk lain, termasuk kepada bank begitu. Nah, itu adanya kepailitan itu supaya kepentingan mereka tetap bisa Iya. dipenuhi ya Oh, baik. dengan adanya Mumpung masih kepailitan ada ini. aset, kemudian asetnya Betul, bisa betul. share. Iya. Baik, baik, baik. Apalagi Pak Nah, kira-kira? ini juga ada yang khasannya ya, salah satu Oke, yang kita kekhasan. betul ada kekhasan di mata kuliah juga karena memang kita WIK ini masih bernuansa Islam meskipun agama apapun boleh gitu, boleh untuk baik. mendaftar, tapi karena kekhasan perlu kita munculkan dengan adanya mata kuliah hukum asuransi syariah, kemudian Oh, hukum iya. pajak dan zakat. Pajak dan zakat. Iya. Mm-mm. Nah, kalau zakat dan rekan-rekannya, iya. Zakat, wakaf, iya. Wakaf. Iya. Oh Iya, iya, itu. betul, betul, betul. Kemudian hukum perbankan syariah, ya Oh, kekhususannya gitu. Meskipun memang kita ada kekhususan lain yang kita munculkan dan ini masih sangat sangat langka di Indonesia. Betul, betul, Yaitu Pak. adanya hukum water regulation ya masuk ke dalam jenis mata kuliah hukum lingkungan. Water regulation. Ya, kebetulan kita memiliki ahli di bidang itu, pakarnya Baik. Pak Dr. Mova Al-Afghani. Beliau memang lulusan dari Jerman. Oh, baik. Saya juga kenal ya. Betul, Beliau sangat betul. concern sekali Iya, terhadap lingkungan. terhadap Mm-mm, lingkungan betul. ya. Makanya di Indonesia masih sangat langka nih Iya. ahli di bidang water regulation. Dan yang saya ketahui Betul. beliau juga sering memberikan masukan kepada MPR, DPR Kok terkait sangat dengan sering, betul. pembangunan Indonesia juga ya. Wah, Iya. luar biasa. Beliau nanti ngajar juga. Ngajar di kami. Wah. Ya, alhamdulillah. Iya. Baik, baik. Wah, nampaknya menarik rekan-rekan UIK TV dimanapun berada. Dan sekali lagi kita saat ini sedang mengikuti UIK Talk edisi yang ke-12 di mana pada kesempatan kali ini kita sedang membahas terkait dengan pengenalan program studi S2 Hukum Bisnis dan kita sedang berdiskusi atau ngobrol dengan Bapak Dr. Ibrahim Fazri SHMEI. Beliau adalah Kaprodi S2 Hukum Bisnis UIK Bogor. Tapi sebelum itu jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, dan bagi teman-teman yang sedang menyaksikan siaran ini bisa like dan juga meninggalkan jejak dengan komen-komen. Iya. siapa tahu nanti boleh bertanya di situ, Pak Fajri sendiri yang ngejawab ya. Iya. Iya, barangkali ada yang minat Pak di Siap. di channel YouTube setelah mereka nonton. Siap. Baik. Untuk selanjutnya Pak, Iya. boleh gambarkan profil lulusan karena memang Iya. bisakah gitu, kan notabene kalau misalkan yang berkiprah di hukum harus punya gelar sarjana hukum, apakah diakui begitu? Dia yang bukan background sarjana hukum tapi S2-nya hukum, dia bisa berkiprah di hukum gitu Pak? Iya. Sebetulnya diakui karena kita ketika lulus itu kan pasti menyandang gelar ya, Gelarnya apa, Pak? magister hukum. Magister hukum? Iya, jadi Oh, gelar iya. magister hukum itu jelas legalitasnya jelas, kemudian memang diakui secara di PD Dikti kan ya, bahwa kita memang kampus yang sudah sangat insya Allah lah sudah sangat Baik. dikenal gitu, sehingga
pasti akan ada legalitas yang jelas, Hmm. ya diakui ya. Kemudian yang paling penting adalah S2 hukum ini kan sebetulnya untuk melakukan konsentrasi pendalaman dari keahlian ya yang sesuai dengan konteks bisnisnya begitu. Justru malah lebih fleksibel ya Pak Malah ya? justru lebih fleksibel gitu karena memang hukum itu sebetulnya salah satu ilmu yang sangat luas, yang sangat universal begitu. Tidak ada bidang-bidang yang ada di kehidupan kita yang tidak terlepas dari hukum itu sendiri. Mm-mm. Sehingga makanya siapapun sebetulnya bisa ya dan sangat berhak untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum itu sendiri. Baik. Begitu Kang Ajis. Baik. Tadi yang belum agak sedikit Oh, iya. belum terjawab nih Pak. Oh iya. Profil lulusannya seperti apa? Betul. Jadi kami memang ingin supaya para lulusan-lulusan nanti di Mhm. PS2 Hukum Bisnis ini pertama memang sebagai ahli jelas ya ahli hukum, Iya. master lah boleh dikatakan Iya, master di master bidang hukum ya. hukum ya, yang memang concern di bidang bisnis. Ya Baik. biasanya kalau kita lihat di sini bagi yang bergerak di bidang investasi itu Mhm. sangat relate sekali gitu ya, sangat Oke. relevan sekali dengan kita. Kemudian yang di pertanahan, Oh, iya, pertanahan. Oh, ini lahan Betul. lahan gambut, lahan basah. Sampai betul properti ya. Properti Sektor ya. properti termasuk real estate ya kan sekarang kan menjamur sekali begitu. Iya, betul. Kemudian ada di perbankan juga ya. Oh, perbankan. Perbankan, Baik. kemudian ekspor impor. Nah, ini Ekspor impor juga. karena kan berhubungan dengan perdagangan internasional. Oh, iya. Iya. Dan sektor bisnis lainnya bagi mereka yang aktif sebagai legal di perusahaan-perusahaan yang tadi saya sampaikan. Baik. Tapi mereka yang aktif sebagai advokat itu jelas sangat relevan sekali untuk Oh kuliah di iya, kami. betul. Karena advokat itu salah satu penegak hukum ya yang menerima jasa hukum pada masyarakat yang tidak boleh memilih perkara. Ketika ada Oke. perkara bisnis masuk, mereka kan mau tidak mau harus lebih mendalami persoalan bisnis dan lain-lain. Baik. Yang sangat relevan sekali ketika kuliah di S2 Hukum Bisnis ini. Kemudian bagi notaris apalagi? Notaris. Ya, notaris Baik. mereka yang ingin lebih mendalami di bidang tadi pertanahan kan ada masuk ya. Kemudian bagi mereka yang sebagai konsultan hak kekayaan intelektual. Oke. Ya, karena memang sebenarnya profesi hukum sangat banyak, Pak. Kang Ajis ya, ada sekitar 30-an lah. Ya, 30. Wah, luar dan biasa itu ya. sangat relevan sekali apabila beli Dan itu kita mereka bisa memilih ya sesuai dengan memilih. passionnya, Betul. sesuai dengan kekhasan kita. dan Baik. masing-masing profesi itu ya pasti berkaitan dengan hukum bisnis. Betul. Gitu tadi Oh, saya iya, sampaikan betul. tadi ada notaris, advokat, konsultan haki, kemudian ada mediator, ya, kemudian ada in-house legal dan legal auditor. Itu Pokoknya banyak banyak lah. banget. Gak Ya. usah khawatir. Iya, jangan Gak usah khawatir betul. nganggur ya Pak ya. Selama masih ada masalah hukum di Iya. Indonesia, di dunia, berarti ya itulah peluang kita untuk bisa Iya. berkarir di situ ya Betul tentunya. sekali Kang Haji. Yang saya pengen tanyain satu hal tadi yang Iya. saya tertarik ke ekspor impor. Gimana Iya. Pak itu Pak? Iya. Jadi dalam ekspor impor tentu saja tidak terlepas dari perizinannya Pak Kang Haji. Izin ya. Izin itu kan Baik. berkaitan dengan regulasi, dengan peraturan. Oke. Apalagi berhubungan dengan peraturan hukum lain, peraturan atau hukum di negara lain. Iya. Itu jelas oke. pasti ada peraturan yang berbeda antara ada satu. bea cukai, ada bea izin cukai, masuk, kemudian ada- pajak, betul. aduh banyak ya. Betul, ada hukum internasionalnya yang harus kita Oke. ketahui. Ya, Misalkan kita betul. orang biasanya ada perdagangan Betul. perdagangan gelap gitu, jual cula Cula badak. apa cula badak. Iya, betul. Cula Betul. cangkul. Baik, wah luar Iya. biasa ya perbincangan kita. Nampaknya Iya. kalau misalnya kita kupas lebih dalam ternyata luas juga Sangat begitu luas. pengembangan ilmu, Iya. terutama ilmu hukum ini ya Pak ya. Betul sekali. Baik, kira-kira tadi kan udah ada profil lulusan, prospek, kemudian Iya, tadi kan udah kita terangkan juga bisa berkiprah di mana aja ya Pak iya, ya. betul. Kira-kira masalah lainnya gitu. Nah, kalau kuliah tadi kan 4 semester, berarti dua Tahun lah 2 kira-kira tahun lah ya. Betul. Nah, tapi kan kadang-kadang untuk yang S2 ini notabene mereka yang sudah bekerja. Iya, Nah, sistem perkuliahannya seperti apa, Pak? jadi kami ini sangat memahami, artinya dengan kondisi misalnya para mahasiswa yang sedang dalam proses bekerja dan lain-lain, makanya kita melaksanakan kegiatan perkuliahan di akhir pekan. Di akhir Kita pekan.
hari Jumat dan Sabtu gitu. Baik, baik. Meskipun dalam praktek karena kita sekarang era digital sekali lagi Oke. dimungkinkan untuk melakukan perkuliahan jarak jauh juga. Oh, baik, Iya, baik, jadi baik. perkuliahan dalam arti di sini online, secara online. Lebih fleksibel ya, Lebih Pak ya, fleksibel, tergantung betul. kesepakatannya Dengan aja ya. kesepakatan oleh Baik. dosennya, betul. Wah, itu juga memudahkan bagi Iya. Sivitas UIK maupun alumni dan juga calon mahasiswa S2 Hukum Bisnis untuk bisa berkuliah di UIK ya, Pak Betul, ya. betul. Baik. Tadi sudah lengkap banget nih Pak terkait dengan itu sampai dengan tadi waktu perkuliahannya juga sudah ada. Nah, karena waktu juga yang membatasi kita ya, kayaknya pengen ngobrol banyak tapi tentunya juga kita juga dibatasi dari tadi tim sudah kasih tahu waktunya udah habis. Nah, terakhir boleh Bapak closing statement terkait dengan ajakan dari Bapak untuk bergabung di program studi S2 Hukum Bisnis ini, silakan. Baik, terima kasih Kak Haji. Jadi pada Sivitas Akademika UIK, termasuk para alumni ya Fakultas Hukum dan fakultas apapun, termasuk juga sekaligus masyarakat ya di Indonesia, silakan untuk bergabung bersama kami di S2 Hukum Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insya Allah kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu ya berkaitan dengan hukum bisnis dan merupakan sarana yang sangat strategis untuk mengembangkan diri teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua nanti akan menjadi sukses, tambah lagi suksesnya. Amin. Dan mudah-mudahan juga perjalanan bidang studi nanti akan berkembang terus-menerus nih Kang Ajis. Iya, betul. Apalagi di kami Fakultas Hukum UIK yang juga sekaligus membawahi S2 Hukum ini. Iya. Akan juga di situ kan ada bantuan hukum, ada LBH ya, termasuk praktek-prakteknya begitu. Ketika memang ada mahasiswa yang ingin melakukan praktek legal dan lain-lain, itu memang diwadahi di kami. S2 ada prakteknya, Pak? Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Udah praktek langsung ya? Iya, makanya wadahnya baik, kita baik. tampung. Ya, begitu. Baik, luar biasa perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Fajri atas Sama-sama, pembahasan yang Kang luar Haji. biasa yang bisa memberi gambaran kepada Sivitas UIK dan juga masyarakat terkait dengan S2 Hukum Bisnis seperti apa. Baik, rekan-rekan UIK TV dimanapun berada, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas atensi dan juga waktu yang telah diberikan untuk menyaksikan video ini, dan semoga tertarik dan mari bergabung di Fakultas Hukum, terutama S2 Hukum Bisnis di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nanti untuk pendaftaran nanti linknya akan tersedia di sini. Kami persilahkan, dan juga ada nomor kontak khusus mungkin yang nanti bisa ditampilkan agar memberi ruang dan kesempatan bagi teman-teman untuk bisa bertanya. Nanti akan disertakan pada deskripsi di YouTube channel ini. Baik, terima kasih. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini di UIK Talk edisi ke-11 dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajis undur pamit, sampai bertemu di UIK Talk edisi berikutnya.